Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Pambudi, NIM 2019 101 303 11090. Saya akan membuat video untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah pembangkit tenaga listrik, yaitu menjelaskan 4 jurnal. Yang pertama saya mengambil jurnal dengan judul Comparison between Purpose Physiologic and Unfit for MPPT Control for Photovoltaic System. Pada jurnal ini yaitu memiliki permasalahan pada efisiensi konversi energi dari fotovoltaik yang masih buruk. Tujuan penelitian ini untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem PV dengan mengontrol MPPT untuk mengumpulkan daya listrik maksimum dari modul fotovoltaik dalam kondisi kerja yang berbeda. Sumber data yang digunakan adalah array PV 100 kV yang terhubung ke jaringan-jaringan dan itu disimulasikan di software MATLAB dan Simulink, dan diambil data keluaran generator, tegangan operasi, arus jaringan, siklus kerja, dan tegangan jaringan dari dua metode yang digunakan, yaitu FLC dan UNFIS. Metode penelitian yaitu menggunakan algoritma pelacakan titik daya maksimum MPPT untuk sistem fotovoltaik atau PV dicapai berdasarkan mengontrol logika fusi FLC dan dibandingkan dengan pengontrol MPPT berbasis UNFIS atau neurofusi. Objek penelitian fotovoltaik atau PV. Hasil penelitian yaitu berdasarkan simulasi dapat disimpulkan bahwa dengan kedua kontroler tersebut panel PV dapat mengantarkan daya yang maksimal. Namun kinerja MPPT fusi dengan pengurangan aturan lebih baik daripada MPPT berbasis UNFIS dalam hal kecepatan pelacakan. Analisa kelebihan pada jurnal ini, yaitu kelebihan dari jurnal ini adalah memiliki dua metode, yaitu FLC dan UNFIS. Analisa kekurangan, data yang diambil dari jurnal ini paling sedikit di antara 3 jurnal sebelumnya. 3 jurnal yang saya ambil, 3 jurnal lain yang saya ambil hanya membandingkan kinerja dari dua metode tersebut. Untuk jurnal yang kedua, saya mengambil Analysis of Maximum Power Point Tracking Techniques for Photovoltaic System. Dari jurnal ini permasalahannya yaitu dampak variasi lingkungan yang cukup banyak dari PV itu sendiri. Tujuan penelitian untuk mengurangi dampak variasi lingkungan diperlukan pengontrolan MPPT atau Maximum Power Point Tracking untuk memanfaatkan daya yang diperoleh secara optimal. Untuk sumber data, untuk data yang digunakan di sini menggunakan modul PWX500 dengan penyinaran matahari yang berbeda-beda dan juga suhu yang berbeda-beda juga. Metode penelitian menggunakan algoritma yang digunakan pada penelitian ini.
algoritma fusi logik VL, dan incremental conductance atau INC. Objek penelitian yaitu fotovoltaik atau PV. Hasil penelitian yang pertama, ketika suhu meningkat, tegangan rangkaian terbuka sel fotovoltaik atau PV menurun dan variasi kecil dalam arus sel maksimum. Ketika suhu meningkat, daya maksimum menurun. Dan yang ketiga atau yang terakhir, teknik MPPT berbasis fusi memberikan respon yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode incremental conductance atau INC, dan juga settling time MPPT berbasis fusi logic controller atau FLC lebih sedikit jika dibandingkan dengan metode MPPT incremental conductance atau INC. Analisa kelebihan pada jurnal ini yaitu memberikan dua metode penelitian yaitu FL dan INC, dan juga memberikan data parameter yang bervariasi. Analisa kekurangannya, meskipun menggunakan data parameter yang berbeda, tapi jenis PV yang digunakan hanya satu, yaitu PV PWX 500. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, yaitu saya mengambil judul Distributive Maximum Power Point Tracking for Serial Photovoltaic Panel with Partial Power Regulation. Permasalahan pada jurnal ini yaitu panel PV biasanya dihubungkan secara seri dan paralel untuk menghasilkan tegangan dan daya keluaran yang lebih tinggi. Partial standing merupakan masalah yang sering ditemui. Partial standing tidak hanya mengurangi tegangan atau daya keluaran, tetapi juga menyebabkan beberapa titik panas pada panel dan mengurangi masa pakai sistem atau bahkan merusak secara permanen. Dengan demikian, diode bypass diterapkan untuk mengatasi masalah bayangan parsial. Tujuan penelitian yaitu untuk memanfaatkan sistem tenaga surya dengan sebaik-baiknya, pelacakan titik daya maksimum MPPT. Sumber data yang diambil antaranya sebagai berikut, yaitu pelacakan SG-MPP dari 3 panel PV yang terhubung seri A, kurva VMI-B, dan IM meningkatkan menjadi IMPP2. MPP dari PV1 dan PV3 tercapai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem Global Maximum Power Point Tracking atau SG-MPPT. Objek penelitian yaitu fotovoltaik atau PV. Hasil penelitian, sistem 3 panel dengan konverter flyback dilengkapi untuk memvalidasi kelayakan. Hasil estimasi dan eksperimen mendekati dan mencapai daya output sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan diode bypass. Analisa kelebihan pada jurnal ini yaitu data yang diberikan cukup bervariasi dan tidak hanya menggunakan satu jenis PV. Analisa kekurangan dalam metode analisa kekurangan di jurnal ini yaitu dalam metode penelitian hanya menggunakan satu metode, yaitu metode SG-MPPT. Untuk jurnal yang terakhir yaitu saya mengambil jurnal yang berjudul Adaptive Fusi Sliding Model Based MPPT Controller for a Photovoltaic Water Pumping System. Permasalahan pada jurnal ini yaitu permasalahan sistem PV dikenal dengan karakteristik arus tegangan dan tegangan listrik nonlinear yang bergantung pada variasi suhu dan penyinaran matahari. Oleh karena itu, sistem fotovoltaik tidak menghasilkan energi maksimumnya sepanjang waktu dan menyebabkan efisiensi rendah. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan energi maksimum sepanjang waktu yang menyebabkan efisiensi rendah. Sumber data
Sumber data yang diambil untuk penelitian ini ada beberapa, diantaranya variasi daya PV, variasi kecepatan motor DC, variasi daya untuk suhu tetap dan variabel iradiasi, dan yang terakhir radiasi matahari. Metode penelitian yaitu menggunakan metode MPPT P dan O dan MPPT fusi. Objek penelitian yaitu voltaik PV. Hasil penelitian yaitu dari hasil penelitian ini kami melakukan studi tentang sistem pompa air voltaik, kemudian kami memodelkan dengan mensimulasikan sistem ini menggunakan simulator MATLAB atau Simulink. Selanjutnya kami telah mengembangkan sistem pelacak titik daya maksimum baru yang disebut juga pengontrolan mode geser fusi adaptif AFSMC, dan pengontrolan ini didasarkan pada metode geser, metode yang kuat. Kami telah menggunakan metode fusi adaptif terakhir ini untuk memperbaiki kinerja SMC untuk mengatasi fenomena obrolan. Kami telah membandingkan metode ini dengan SMC dan P dan O untuk memvalidasi pengontrolan ini. Hasil yang diekstraksi, apakah kekuatan menunjukkan kekokohan dan efisiensi metode ini. Dalam pekerjaan mendatang, kami berharap dapat menerapkan metode ini dengan kenyataan dan mengonfirmasi efisiensi pengontrolan ini. Untuk analisa kelebihan yaitu untuk analisa kelebihan dari makalah ini memiliki variasi data yang cukup banyak dan menggunakan dua metode sekaligus. Analisa kekurangan dari metode ini adalah variasi data yang kurang bervariasi. Selanjutnya saran dan analisa terkait pengembangan metode PPT ini yaitu metode penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari banyaknya kekurangan dan error pengukuran. Dari situlah untuk pengembangan lebih lanjut maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengembangkan algoritma yang masih sederhana seperti kontrol P dan O dan kontrol PWM atau dengan fusi. Yang kedua, untuk input output tegangan dan arus bisa ditampilkan dengan LCD dalam MPPT-nya. Terima kasih. Itu resume jurnal untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah pembangkit tenaga listrik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.